Kawan-kawan, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bangunan yang berdiri di tengah perempatan antara Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan AM Sangarji, serta Jalan Diponegoro, dan sudah berusia hampir 3 abad. Banyak orang yang bilang tak lengkap jika berkunjung ke Yogyakarta tidak berfoto-foto di dekat Tugu Jogja ini. Bangunan Tugu Jogja ini terletak tidak jauh dari Malioboro. Jika Anda berada dari arah stasiun Tugu Yogyakarta, cukup Anda melangkahkan kaki ke arah utara dan akan nampak jelas Tugu Jogja berdiri. Sejarah Tugu Jogja. Menurut sejarah, Tugu Jogja ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1755. Pada saat awal berdirinya, sebelum terkenal dengan sebutan Tugu Jogja atau Tugu Malioboro, dahulu lebih dikenal dengan sebutan Tugu Golong Giling. Karena pada awal tugu ini dibangun memiliki bangunan puncak yang berbentuk golong bulat, sedangkan untuk tiangnya berbentuk giling silinder, maka dahulu kala lebih dikenal dengan sebutan Tugu Golong Giling. Ketinggian bangun Tugu Golong Giling ini pada awalnya mencapai 25 meter, yang konon salah satu fungsi dari Tugu Jogja ini untuk patokan arah ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I pada waktu itu melakukan meditasi yang menghadap puncak Gunung Merapi. Menurut catatan sejarah, pada tanggal 10 Juni 1867 terjadi gempa hebat di Yogyakarta dan mengakibatkan runtuhnya bangunan Tugu Golong Giling. Pada tahun 1889, keadaan Tugu benar-benar berubah saat pemerintah Belanda merenovasi seluruh bangunan Tugu. Kala itu, Tugu dibuat dengan bentuk persegi dengan tiap sisi dihiasi semacam prasasti yang menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam renovasi itu. Bagian puncak tugu tak lagi bulat, tetapi berbentuk kerucut yang runcing. Simbol Yahudi di Tugu Jogja. Tugu ini mulai diperbaiki oleh pemerintah Belanda yang dilakukan oleh Opsiter van Waterstaat atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum JWS van Brussel di bawah pengawasan Bupati Dalem Kanjeng Raden Adipati Danurejo kelima. Tiap sisi bangunan tugu juga dihiasi semacam prasasti yang menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam proses renovasi tersebut. Tinggi bangunan yang awalnya mencapai 25 meter dibuat hanya setinggi 15 meter. Tugu ini kemudian diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII pada tanggal 3 Oktober 1889. Semenjak itu, tugu ini dibuat dengan nama The White Pall atau Tugu Putih. Menurut beberapa sumber, Tugu Yogyakarta mempunyai aroma Zionis. Ada 2 buah Zionis Israel yang melekat pada Tugu Yogyakarta. Di antaranya
adalah simbol bintang David di badan tugu dan tanduk unicorn di ujung tugu. Bintang David adalah lambang di bendera negara Israel yang memiliki orang-orang Yahudi, sedangkan tanduk unicorn adalah tanduk kuda, yang mana kuda ini bukanlah kuda biasa. Menurut legenda, di negara barat unicorn adalah kuda putih yang mempunyai tanduk berbentuk spiral yang meruncing di bagian ujungnya. Darah unicorn merupakan obat yang mujarab dan mampu membuat hidup abadi. Tugu Jogja landmark populer. Tugu Jogja kini menjadi salah satu landmark populer di kota Yogyakarta. Banyak para wisatawan ketika berkunjung di Yogyakarta akan meluangkan waktu untuk melihat monumen bersejarah Tugu Jogja. Banyak orang ketika sore hari atau malam hari yang sengaja mendekati Tugu Jogja untuk mengabadikan dirinya dengan latar belakang Tugu Jogja. Meskipun posisi Tugu Jogja ini berada di tengah-tengah perempatan yang ramai dengan kendaraan, tapi tak menciutkan nyali untuk bisa mengabadikan gambar. Bisa mengambil gambar tugu dari dekat justru menjadi tantangan sendiri dan salah satu yang menjadi daya tarik pengunjung. Tugu Jogja dan menemukan huruf Jawa berupa prasasti tapi tidak tahu artinya, menempel di sisi barat, utara, timur, selatan Tugu Jogja. Berikut arti 4 prasasti tersebut. Sisi barat, Yayasan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana ingkang kaping 7. Yang di sisi selatan, Wiwara Harja Manggala Praja 1889 kaping 7, Sapar Alip 1819. Yang di timur, Hingkang Manggayu Bagyo Karso Dalem Kanjeng Tuan Residen Y Mulemester. Utara, pakaryanipun Sinambadan Patih Dalem Kanjeng Raden Adipati Danurejan ingkang kaping 5, kaudangeng daning Tuan Van Brussel Opister Waterstad. Informasi tugu sekarang ini dulunya Tugu Golong Giling yang dibangun tahun 1756 pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 dengan tinggi 25 meter dan runtuh pada tahun 1867 saat gempa besar yang melanda Yogyakarta saat masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Dan oleh masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 dibangun kembali pada tahun 1889 dengan tinggi lebih pendek 15 meter dan berbentuk persegi. Diresmikan pada pemerintahan masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Tugu Jogja sering disebut Tugu Pal Putih karena warnanya putih atau The White Pal de Jogja.